Ini yang banyak orang lupa. Ini yang kemudian menjadi pijakan daripada Hamas. Karena legitimasinya itu dikeluarkan dalam KTT. Oh, ada dasarnya. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Nah, jadi orang banyak lupa. Orang pikir dia hanya sekedar hantam. Tidak. Kenapa? Karena dia tunggu. Ternyata negara-negara Arab ini tidak bergerak. Ya, begitu pecah konflik Hamas dan Israel, saya langsung kepikir, ini orang, ini tokoh, ini ensiklopedia berjalan menurut saya. Runtun kalau bercerita, langsung saya kontak Pak Pitan Dasaleh. Woi brother, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bung Helmi, ini kesempatan yang bagus untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang perang. Jadi cik banget ya. Oh iya, betul. Iya, jadi ini udah hari ke-12 ya. 12-13 pada saat kita syuting ini, dan apa ya, berbagai macam sudut pandang, perspektif ya mengemuka. Betul. Kalau Bung Pitan mau mulai dari mana? Baik, jadi saya kira begini, ini karena sudah simpang siur tanggapan dan kejadian, saya merasa perlu untuk meluruskan ini dalam perspektif atau sudut pandang diplomasi. Oke. Jadi begini, saya khusus bicara soal diplomasi. Banyak orang lupa bahwa Hamas itu punya alasan kenapa dia menyerang Israel. Nah, ini belum banyak orang bahas. Begini, saya ingin tarik kembali melihat upaya diplomasi itu. Saya ingin tarik kembali ke satu tanggal yang orang banyak lupa, yaitu 29 Agustus sampai 1 September 1967. Ini tanggal yang sangat penting karena pada 29 Agustus sampai 1 September 67 itu kepala negara, raja, presiden, perdana menteri dari Liga Arab bertemu di ibu kota Sudan, Khartoum, untuk mengeluarkan deklarasi yang namanya KTT keempat daripada Liga Arab, mengeluarkan deklarasi yang namanya Khartoum Resolution. Ini banyak orang lupa ini. Nah, peristiwa itu terjadi menyusul perang 6 hari yang terjadi waktu itu dari 5 Juni sampai 10 Juni 1967 itu, ketika Mesir, Yordan, dan Syria itu berperang melawan Israel. Lalu Israel mengambil alih dataran tinggi Golan dari Suriah, Israel mengambil alih Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, Israel mengambil alih tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania. Ini peristiwa ini yang menyebabkan Liga Arab pada saat itu berkumpul di Khartoum, dan mereka itu yang hadir para pemimpin kepala negara waktu itu adalah Presiden Mesir, kemudian Raja Yordania, kemudian Perdana Menteri Suriah, kemudian Lebanon, lalu Algeria, Irak, Kuwait, dan Sudan. 8 negara ini mereka bertemu di Khartoum. Lalu dalam pertemuan dari 29 Agustus sampai 1 September itu mereka melahirkan apa yang disebut Resolusi Khartoum. Resolusi itu terdiri dari 7 paragraf. Dan yang paling penting adalah paragraf kedua, ketiga, dan ketujuh. Paragraf kedua itu mengatakan bahwa karena Israel sudah mengambil alih tanah-tanah Arab itu dalam perang 67 itu, maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua negara Arab bersatu dan merebut kembali. Ya. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga itu sangat terkenal waktu itu, menjadi headline di seluruh dunia, yang dikenal dengan 3 no's, 3 kata tidak. Tidak ada hubungan dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel sebagai negara, dan tidak boleh ada perundingan damai dengan Israel. 3 no's, 3 kata tidak. Tidak boleh ada damai dengan Israel, tidak boleh ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak boleh ada perundingan damai dengan Israel. Ini adalah hasil daripada KTT Liga Arab di Khartoum yang dicetuskan pada 1 September 1967. Nah, ini yang dilanggar oleh semua negara yang hadir waktu itu. Jadi waktu itu, ketika dikeluarkan resolusi Khartoum itu pada 67 itu, PLO jadi semangat kan. PLO didirikan 1958 itu oleh Yasir Arafat dan teman-teman yang kembali dari Kairo waktu itu. Mereka mendapat legitimasi bahwa karena para kepala negara sudah bicara seperti gini, mari kita berjuang untuk rampas, ambil kembali tanah yang diduduki, tanah Palestina yang diambil oleh Israel. Itulah semangat perjuangan PLO. PLO waktu itu berbasis di
Damaskus, kemudian mereka kemudian hari itu mereka pindah ke Yordania ya. Jadi atas dasar itu maka tiga kata tidak itu, Sri Knows itu menjadi headline di seluruh negara Arab. Semua koran, radio, televisi semua mengangkat itu, bahwa dunia Arab mengatakan tidak boleh ada damai dengan Israel, tidak boleh ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak boleh berunding damai. Ini yang banyak orang lupa. Ini yang kemudian menjadi pijakan daripada Hamas. Karena legitimasinya itu dikeluarkan dalam KTT. Oh, ada dasarnya. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Nah, jadi orang banyak lupa. Orang pikir dia hanya sekedar hantam. Tidak. Kenapa? Karena dia tunggu. Ternyata negara-negara Arab ini tidak bergerak. Gitu. Dan Israel makin menjadi-jadi ya, terutama di Gaza. Betul. Nah, yang terjadi begini ya. Itu 67. Yang terjadi adalah 6 Oktober 1973 terjadi perang Yom Kippur. Waktu perang Yom Kippur itu Suriah masuk untuk mengambil kembali daerah dataran tinggi Golan, dan Mesir waktu itu Presiden Gamal Abdel Nasser mengirim pasukannya menyeberang terusan Suez. Mereka berbasis di delta timur terusan Suez untuk menyerang pasukan Israel di semenanjung Sinai. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Israel itu, dan itulah yang kemudian disebut dengan operasi Perang Badar. Operasi Perang Badar Mesir. Dan ini kemudian dijadikan hari nasional yang diperingati sebagai tanda kemenangan orang Mesir terhadap pasukan Israel di semenanjung Sinai. Nah, kemudian ini tanggal 6 tahun 1973. Kita ingat tanggal 6 Oktober 1973 perang itu dimulai. Perang itu berakhir pada 25 Oktober 1973 setelah 2 kali gencatan senjata karena PBB turun tangan. 25 Oktober PBB turun tangan setelah 2 kali gencatan senjata. 25 Oktober mereka menandatangani perjanjian gencatan senjata dan perang itu berakhir. 6 Oktober sampai 25 Oktober. Nah, yang terjadi itu adalah tahun 1973. Yang terjadi adalah dunia Arab waktu itu masih berpegang kepada resolusi Khartoum. 3 kata tidak itu. Tapi tiba-tiba Presiden Anwar Sadat pergi ke Tel Aviv pada tahun 1977 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Menachem Begin waktu itu. Dengan Menachem Begin. Mereka bertemu tahun 77, lalu tahun 78 ada blunder yang dilakukan oleh Mesir, yaitu secara diam-diam Presiden Gamal Abdel Nasser waktu itu mengirimkan tim ahlinya bertemu di tempat peristirahatan Presiden Amerika di Camp David di Maryland. 12 hari mereka lakukan perundingan rahasia di situ. Keluar dari situ mereka umumkan menandatangani Camp David Accords. Kemudian Sadat dan Menachem Begin mendapat piala Nobel Perdamaian. Mereka bangga dengan Nobel Perdamaian, tapi dunia Arab marah karena kamu melanggar perjanjian 3 kata tidak itu tadi. Di Khartoum itu dia langgar itu kan. Jadi dunia Arab waktu itu marah gitu. Akibatnya apa? Anwar Sadat merayakan apa yang disebut peringatan hari kemenangan operasi Perang Badar di terusan Suez itu. Pada saat dia lagi inspeksi pasukan itu, dan tanggalnya sama, 6 Oktober 1981, dia ditembak mati oleh pasukan penjaganya yang benci kepada dia karena kenapa berdamai dengan Israel, melanggar Khartoum Resolution itu. Itu yang orang lupa. Nah, jadi tanggal 17 September 1978 itu adalah ditandatangani Camp David Accords itu, Menachem Begin dengan Anwar Sadat di Amerika. Kemudian 26 Maret 1979, 1 tahun setelah itu, Israel dan Mesir menandatangani apa yang disebut perjanjian fakta perdamaian. Perdamaian antara Israel dan Mesir ditandatangani di Gedung Putih di Washington DC antara Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Menachem Begin. Nah, bagi dua negara ini bagus, mereka sudah berdamai, tapi bagi dunia Arab kan tidak begitu. Kamu melanggar itu, perjanjian Khartoum Resolution itu. Nah, padahal Khartoum Resolution itu terdiri dari 7 pasal, saya tadi 7 paragraf. Paragraf kedua itu mengatakan bahwa karena tanah Arab sudah diambil oleh Israel, maka menjadi tanggung jawab semua negara Arab untuk merebut kembali. Paragraf ketiga itu adalah 3 kata tidak tadi. Paragraf ketujuh, ya,
paragraf penutup itu mengatakan bahwa dunia Arab bersatu untuk menutup semua pangkalan militer asing. Itu paragraf ke-7. Faktanya hari ini ada 27 pangkalan militer Amerika di dunia Arab. 27, yaitu 10 pangkalan angkatan laut dan 17 pangkalan angkatan udara. Amerika. Jadi ini melanggar perjanjian Khartoum yang sudah disepakati oleh para raja dan perdana menteri pada tanggal 1 September 1967. Ini jadi sehingga organisasi seperti PLO, seperti Hamas, mereka merasa, loh, ini para pemimpin kita kenapa jadi berbalik arah? Kita sudah berjuang mati-matian, kok tiba-tiba mereka berbalik arah? Lebih celaka lagi, 1994 Yordania dengan Israel tanda tangani perjanjian kesepakatan damai, itu 94. Kemudian apa yang terjadi? 2020, ya, 15 September 2020, itu Uni Arab Emirat, Bahrain, dan Israel menandatangani apa yang disebut oleh Abraham Accords waktu itu, yang disponsori oleh mantunya ada Donald Trump kan. Ya. Jadi Uni Arab Emirat, kemudian Israel dan Bahrain tanda tangani. Itu September 2020. Nah, 23 Oktober 2020 tahun yang sama, Sudan yang tadinya di ibu kotanya dikeluarkan resolusi itu, ternyata Sudan ikut menandatangani Abraham Accords. Coba. Jadi kan gerakan perlawanan seperti Hamas itu bingung, ini loh, panutan kita yang mana kan begitu kan? Itu adalah 23 Oktober 2020. Apa yang terjadi kemudian adalah tanggal 6 Januari 2021, ya, 6 Januari 2021, 23 Oktober 2020 itu Maroko menandatangani itu. Kemudian 6 Januari 2021 itu adalah Sudan menandatangani Abraham Accord 6 Januari. Lalu apa yang terjadi? 6 April tahun yang sama 2021 itu kabinet Presiden Sudan adakan rapat lalu mencabut undang-undang tahun 1958 yang memboikot Israel. Jadi sebenarnya itu dari 58 itu ada undang-undang di Sudan yang memboikot Israel dalam segala bentuknya. Ini dicabut karena Abraham Accord sudah ditandatangani. Ditandatangani. Nah, jadi perkembangan ini kemudian dilihat lagi. Terus kita mau berkiblat kemana? Dia berharap mudah-mudahan Arab Saudi bisa mendukung kita. Ternyata Arab Saudi kan beda. Positioningnya di bawah MBS ini kan agak netral dan bahkan mengarah ke sekular ya. Pangeran Putra Mahkota ini. Nah, jadi kalau kita masih ingat itu kan pemberontak Houthi itu kan menyerang depot minyak Aramco di Jeddah kan tahun lalu itu atas bantuan persenjataan dari Iran kan. Nah, jadi Arab Saudi ini lagi ketakutan kalau dihajar sama Iran dengan nuklirnya. Nah, dalam rangka itu dia gandeng intelijen Israel untuk memberikan informasi dan data kepada dia. Kan begitu. Nah, kan itu kan terbuka. Gitu, meskipun dia lambat sekali melakukan normalisasi, tapi terbuka. Loh, kok ini Arab Saudi kenapa main mata dengan Israel kan begitu kan? Ini jadi kiblat kita, jadi acuan kita. Kok dia main mata dengan Israel kan begitu kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah Arab Saudi begitu, Abraham Accord seperti begitu, lalu Hamas ini dia kan pikir, saya harus buat apa? Ini kan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan untuk mendukung perjuangan kita kok malah semua berbalik, bergabung, berjabat tangan dengan musuh kita kan. Jadi dalam keadaan panik seperti itu, saya pikir dia tanpa berhitung dengan cukup matang, dia hajar itu Israel. Pada 7 Oktober ya, ketika orang lagi jam 6.30 itu, lagi nonton konser musik gitu ya. Gitu. Saya pikir dia tidak akan perhitungkan bahwa akan kembali, karena dia pikir dengan 4.000-an misil sekali itu pasti Israel kelabakan kan gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian setelah itu lalu Israel kemudian membalas. Nah, istilah membalas lalu situasi jadi kocar-kacir seperti begini kan. Membalasnya gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Ya. Termasuk yang dibalas itu kan yang kemarin rumah sakit 500 korban. Rumah sakit itu didirikan pada tahun 1882. Jadi sudah umur 141 tahun rumah sakit itu. Tua. Nah, orang lupa rumah sakit itu awalnya didirikan oleh gereja Anglikan Inggris. Oh iya. Ya, jadi itu rumah sakit Kristen itu sampai tahun 1987. Didirikan kemudian dari Anglikan Inggris diserahkan kepada gereja Baptis
di Yerusalem. Kemudian 87 itu waktu Hamas berkuasa, itu diambil alih, diubah namanya menjadi Al-Ahli Arab Hospital. Itu di sana. Rumah sakit itu adalah satu dari 22 rumah sakit yang ada di daerah itu. Nah, sekarang situasi yang terjadi sekarang ini adalah apa? Yang terjadi sekarang ini adalah penyerangan Israel itu terhadap penduduk di Gaza itu bukan saja mengarah ke tentara. Seharusnya kalau perang itu kan tentara lawan tentara. Ya. Tapi kalau ini perangnya masjid dihajar, gereja dihajar, rumah sakit dihajar, sekolah-sekolah Kristen diratakan dengan tanah semua di sana kan. Orang mau sekolah bagaimana? Sekolah Kristen juga dihajar, gereja juga dihajar. Terakhir kemarin itu pengungsi lari untuk bersembunyi di gereja dihajar juga dengan gereja, habis juga gitu. Jadi ini sudah perang membabi buta. Semalam saya lihat itu Menteri Pertahanan Israel lagi inspeksi pasukan di perbatasan Gaza Israel, memberikan semangat. Dan kalimatnya itu mengerikan karena dia bilang begini, sekarang kamu melihat Gaza dari sini, tapi sebentar lagi kamu akan melihat Gaza dari dalam. Artinya dia akan invasi, dia akan masuk karena dia bilang sebentar lagi kamu akan melihat Gaza dari dalam. Nah, dengan perkembangan seperti begini, maka terjadilah krisis kemanusiaan. Yang aneh menurut saya adalah sikap Mesir dan Yordania. Iya, Mesir tidak mau membuka pintu karena pintu bantuan sama pintu pengungsian. Betul. Jadi Presiden Al-Sisi ini, takut. Presiden Al-Sisi ini menerima kanselir Jerman. Dia terima kanselir Jerman. Kemudian adakan konferensi pers bersama. Lalu dia katakan bahwa sudah cukuplah kita tampung orang-orang Palestina. Kami akan tutup perbatasan, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Dia bilang sudah ada 9 juta pengungsi di situ, dia tidak akan masuk. Raja Yordania sama. Raja Yordania alasannya begini. Waktu tahun 48 ketika perang Israel merdeka itu kan ada 700.000 orang Palestina di Israel yang diusir dari situ. Sehingga mereka harus pergi ke Yordania. Tahun 73 waktu perang Yom Kippur 300.000 orang. Jadi 1 juta orang Palestina sudah mengungsi, itu adalah sampai tahun 73. Saat ini mereka beranak pinak sudah menjadi 6 juta lebih di sana. Karena itu dia nggak mau terima lagi loh. Tetangga kan cuma mereka. Iya. Jadi kalau mereka tutup ini, masa dikirim ke Indonesia? Ini kan yang mati ya, yang banyak sekali korbannya maksud saya. Ini seharusnya apapun alasannya mereka terima dulu, kemudian baru undang negara lain untuk tampung. Orang harus atas selamat dasar dulu. kemanusiaan. Iya, atas kemanusiaan. Dan atas dasar persaudaraan sesama kan? Arab lah ya. Ini masa negara sesama Arab begitu bersaudara, bertetangga. Di sini kelihatan ya Bang Pitan bahwa sesama Arab itu tidak kompak. Banyak orang bilang Israel itu negara kecil, sehebat apapun. Itu kalau Arab semua bersatu, nggak mungkin menang lah. Israel ini. Masalahnya adalah tidak bisa kompak. Tidak bisa kompak. Kan? Itu kan lucu kan. Di Jazirah Arab itu kan rasnya sama, bahasanya sama, agamanya sama, budayanya sama. Tapi kenapa nggak bisa bersatu? Nah di situ masalahnya. Maka saya pikir kita sebagai Indonesia ini kita mesti bersyukur, Wajib Pak. bersyukur. Kita mesti bersyukur begitu banyak pulau, bahasa, suku bangsa sudah begitu dilepas lagi ini otonomi daerah, tapi tetap kompak itu. Karena apa? Karena kita punya mantra yang namanya Pancasila. Itu. Jadi Bang, kita mesti bersyukur itu. Kenapa banyak mengatakan Hamas itu adalah teroris? Begini. Ini menarik pertanyaan ini. Jadi ketika Raden Mas Ontowiryo berperang melawan Belanda, itu kan kita bilang bahwa Pangeran Diponegoro itu kan pahlawan. Iya. Tapi Belanda bilang ini ekstremis, teroris. Oh, sudut pandang. Jadi urusan sudut pandang. Dari mana kita Siapa yang mengatakan mereka teroris, Bang? Iya. Karena ada orang Islam juga Bang yang mengatakan mereka teroris. Betul. Jadi begini. Kenapa disebut teroris? Ini menarik ini. Banyak orang sebut Hamas tapi tidak pernah tahu Hamas itu seperti apa. Ya. Hari ini saya ingin buka begini. Jadi Hamas itu sebenarnya didirikan tahun 1987. Kemudian 18 Agustus 1988 mereka mencetuskan apa yang dinamakan Covenant Hamas atau Perjanjian Hamas. Ini merupakan pedoman perilaku semacam konstitusinya. Code-nya kali ya? Iya, semacam code-nya. Dari sini mereka bergerak. Nah, Covenant Hamas itu terdiri dari 36 bab. Dan yang paling penting itu setelah saya pelajari, kita pertama lihat bahwa ada di bab 5, bab 7, 11, 12, dan 13.
bab 5 itu mengatakan bahwa ruang lingkup atau skop daripada perjuangan Hamas itu adalah seluruh dunia. Jadi bukan hanya Israel, bukan hanya di Palestina. Bukan hanya di seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka ini adalah salah satu sayap daripada Ikhwanul Muslimin. Jadi itu organisasi modern terbesar. Jadi mereka ingin seluruh modern Islam dunia terbesar. Ya, seluruh dunia. Organisasi Islam terbesar. Jadi seluruh dunia. Ruang lingkupnya seluruh dunia. Itu di bab 5. Bab 7 itu mengatakan Hamas akan terus berjuang sampai dia membunuh orang Yahudi yang terakhir di bumi. Ya. Orang Yahudi yang terakhir di bumi. Karena di mata Hamas, dia bukan hanya berperang melawan satu negara bernama Israel, tapi dia berperang melawan Yahudi. Melawan bangsa. Melawan bangsa. Jadi bab 7 itu mengatakan dia akan berperang sampai orang Yahudi yang terakhir meninggal. Itu bab 7. Bab 11 ini harus kita pahami betul. Bab 11 ini yang sangat penting karena dia bilang begini. Bab 11 itu mengatakan bahwa seluruh tanah Palestina termasuk tepi barat dan Gaza dan juga seluruh Israel adalah tanah wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun, baik itu raja, baik itu kerajaan, baik itu negara yang ada di situ tidak ataupun individu tidak boleh memiliki tanah itu karena tanah itu dikhususkan, disucikan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Itu bab 11. Jadi penduduknya boleh memakan hasil tanahnya tapi dilarang memiliki tanahnya. Itu bab 11 dari perjuangan Hamas. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, bab 13, nah ini orang lupa nih. Bab 13 itu dengan jelas dan tegas sekali mengatakan bahwa semua upaya diplomasi konferensi internasional untuk memecahkan masalah ini adalah sia-sia, mubazir, tidak ada gunanya karena dia melawan semangat perjuangan Hamas untuk mengusir Yahudi dari tanah yang sejalan banget dengan Three No's tadi ya. Yes, dia konsisten dengan Three No's. Nah, kalau kita mengerti konstitusinya atau apa namanya code of conduct daripada Hamas ini, kita akan katakan, oh, pantas dia dengan Fatah itu tidak sejalan. Tidak sejalan. Karena Fatah itu ingin supaya solusi dua negara berdampingan. Iya, itu yang diusulkan oleh banyak kepala negara ya. Kepala negara termasuk Xi Jinping ya. Itulah posisi Indonesia. Ya. Pemerintah Indonesia itu memperjuangkan supaya tidak ribut, solusi dua negara yang potong hidup, dua aja. Ya, hidup berdampingan dengan syarat salah satunya tidak boleh menjadi ancaman bagi yang lain. Itu syaratnya. Jadi solusi dua negara itu syaratnya itu. Jangan ada ancaman terhadap Palestina dari Israel, jangan ada ancaman terhadap Israel dari Palestina. Kalau itu bisa dicapai, maka solusi dua negara itu bisa diwujudkan. Nah, apa namanya? Itu yang banyak orang lupa ya. Jadi kenapa Hamas punya sikap begitu? Karena mungkin di satu sisi dia lihat para pemimpin Arab ini ternyata kok balik haluan, ya, tidak sesuai dengan deklarasi dan tidak Khartoum, tidak kompak. Kemudian di sisi lain, loh kok ada gerakan yang begitu besar, mulai dari normalisasi Mesir dengan Israel, kemudian Yordan dengan Israel, kemudian ini Abraham Accords yang ditantang. Tapi banyak juga ya Bang, saya potong. Banyak juga yang menganggap, udahlah ngapain bermusuhan ya, saling mengakui aja, two nation didirikan daripada berkonflik, saling menyakiti, saling membunuh. Nah, jadi memang ini masalahnya sangat besar. Nah, yang paling disayangkan menurut saya justru Dewan Keamanan PBB. Iya. Ini bahaya sekali karena Dewan Keamanan konflik demi konflik, perang demi perang, hampir nggak ada. Rusia sudah mengajukan. Nggak ada gripnya. Nggak ada gripnya. Rusia sudah mengajukan draft resolusi untuk gencatan senjata dan humanitarian assistance. Itu ditolak sama Amerika, veto sama Amerika karena kita ingat. Dewan Keamanan itu terdiri dari 15 negara. Jadi untuk menggolkan satu resolusi harus minimal 9 negara setuju. Kalau 9 negara setuju, maka bisa. Tetapi kalau misalnya 14 negara sudah setuju, tapi satu negara yang pemegang veto bilang no, yang 5 itu ya. 5 itu. Satu tidak setuju, itu hak veto namanya. Nah, jadi ini resolusinya Rusia ini dipotong sama. Tapi yang orang kesel ya Bang ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang mendukung Palestina. Ya, itu Amerika itu sedemikian double standarnya. Ya. Sangat. Padahal negara ini lagi negara bangkrut ini. Betul. Sangat double standar. Saya kembali sedikit tadi yang Pak Bung Helmi katakan. Jadi setelah resolusinya Rusia itu digagalkan oleh Amerika, Brazil mengajukan resolusinya. Brazil mengajukan resolusi. Amerika menggagalkan resolusi Brasil itu alasannya menurut duta besarnya di PBB adalah
Karena resolusi itu tidak mencantumkan kata Hamas sebagai teroris. Maka Amerika langsung veto. Ini kan memasakkan enggak framing lah ya. Itu framing, betul. Lalu Brasil mengajukan perbaikan resolusinya sendiri dengan harapan karena Rusia gagal, mudah-mudahan Brasil punya diterima. Negara-negara begitu banyak sudah terima, ternyata diblokir juga sama Amerika. Alasannya lain lagi. Alasannya adalah karena tidak mencantumkan bahwa Israel punya hak untuk membela diri. Jadi ada saja alasan yang dibikin, akhirnya resolusi itu mentah. Setelah mentah, apa yang terjadi? Dewan Keamanan sudah nggak bahas itu lagi. Mulai dari tadi malam mereka sudah berubah, ganti topik, mereka ganti agenda, mereka membahas tentang Haiti, tentang Afrika dan segala macam, tentang Somalia, gitu. Jadi ini sudah ditinggalkan. Loh, bagaimana nasibnya? Begitu banyak orang yang menderita sementara pasukan angkatan darat Israel akan masuk. Ya. PBB di mana? Ya. Nah, ini sekarang ini krisis menjadi masalah dunia, sangat memprihatinkan karena dunia tidak punya satu lembaga yang cukup powerful untuk mengatakan, stop perang, gitu, buka jalur itu, kita salurkan bantuan kemanusiaan. Nggak ada lembaga yang punya otoritas untuk membuat itu sekarang karena Dewan Keamanan gagal melakukan itu. Mandul menurut saya. Mandul. Sejak dari krisis Rusia, Ukraina. Betul, ya. Selalu. Kenapa? Nah, ini yang makanya saya harus katakan, itu Dewan Keamanan itu kan dibentuk berdasarkan kondisi setelah Perang Dunia Kedua waktu itu. Nah, sekarang dengan perkembangan, waktu itu kan pertimbangannya adalah negara yang menang perang. Siap pertimbangan militer. Sekarang kan tidak bisa. Kita tidak bisa hanya pertimbangan militer. Kita juga harus melihat kekuatan ekonomi, kemudian kekuatan sumber daya manusia. Dan masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Jadi sebenarnya G20 itu lebih mencerminkan keterwakilan daripada Dewan Keamanan di mana hak veto itu hanya dipegang oleh 5 negara gitu kan. Itu kan sadis sekali. Makanya saya pikir yang harus diperjuangkan terus oleh Indonesia, Kementerian Luar Negeri adalah mengupayakan, karena sudah dari dulu ini kita bilang ini, rombak itu UN Charter itu harus kita amandemen, harus kita rombak karena sudah tidak sesuai dengan kondisi realitas sekarang. Indonesia begini besar, negara besar gitu. Kita seharusnya, sebenarnya Indonesia itu sudah 4 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Pertama itu pada tahun 1973 pada saat 1973 pada saat perang Yom Kippur itu, yang menjadi duta besar kita di PBB itu adalah Pak Jenderal Yoga Sugomo. Ketika perang 67 Arab Israel meletus, yang menjadi duta besar kita di PBB adalah Pak Ruslan Abdul Ghani. Jadi orang-orang hebat-hebat semua waktu itu yang ditempatkan. Tapi sekali lagi, karena kalau kita perhatikan cara kerja Dewan Keamanan ini dimonopoli oleh 5 negara ini. Amerika? Iya. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina kan? Rusia dan Cina. Ini harus kita rombak. Nggak bisa. Selama Dewan Keamanan strukturnya masih begitu, dunia akan terus tidak adil. Sampai kapan pun tidak bisa adil. Dan ini menurut Bang Pitan akan terjadi apa ya? Karena nggak jelas ya. Jadi ada, terutama kehadiran Amerika confirm tuh. Saya baru mendengarkan pidatonya Biden bahwa dia akan ngasih all out. Betul. Mengirim 2.000 tentara. Betul. Kapal induknya sudah merapat. Kapal induk yang ketiga akan masuk. Bantuan dolarnya pada negara lagi bangkrut. Betul. Kalau nggak salah dia minta bantuan untuk Ukraina dan Israel itu sekitar 103 billion dollars. Dan karena menteri keuangannya itu Yellen Yellen itu mengatakan bahwa kondisi keuangan kita itu Amerika itu cukup untuk bisa membiayai 2 perang. Saya tahu, saya baru pulang dari Amerika, mereka ada dalam keadaan bangkrut, bayar polisi aja udah nggak bisa. Nah, ini kan tapi ada gengsi juga. Kasus Israel itu mereka sepakat. Betul. Bisa juga kita melihat dengan cara lain. Kita bisa bilang begini, karena di Ukraina itu pamor Amerika jatuh, setelah segala macam daya upaya ternyata dia nggak bisa kalahkan Rusia. Jadi dialihkan itu ke sana, di mana dia bisa kelihatan jago, kan begitu. Dia alihkan itu ke sana. Makanya Zelensky waktu mau datang ke Israel nggak mau terima. Kita nggak mau terima kamu. Aneh kan? Padahal Perdana Menteri Menteri Luar Negeri bisa ke Ukraina. Tapi Zelensky mau masuk, Israel nggak mau terima. Padahal itu Yahudi juga Zelensky. Yahudi juga. Karena ini Amerika ingin pasang gengsi kan. Kita ternyata tidak kalah. Kamu kira kita kalah di Ukraina, ternyata di sini kita hebat. Saya kira dia main gengsi di situ. Iya, ngelawan Palestina, negara kecil. Dan ini kan lucu karena biasanya perang itu negara lawan negara. Ini negara lawan ormas.
Kan begitu. Iya. Masa perang legal? Walaupun korbannya banyak Korbannya orang sipil. itu kan negara lawan ormas, itu kan bagaimana? Gitu. Makanya yang paling terjepit itu justru adalah posisi Presiden Mahmud Abbas. Ketika ketika perang itu meletus, dia katakan, itu Hamas itu tidak mewakili kita loh, karena kita ini Fatah. Nah, Fatah itu kelompok terbesar di dalam aliansi Yang PLO dulu gitu kan. Yasser Arafat ya. Yasser Arafat itu dulu tuh kan, gitu. Tapi ketika korban jatuh begitu banyak, dia berubah lagi. Dia bilang, kita nggak bisa bilang Hamas bukan kita, karena yang jatuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Dia berubah lagi posisinya. Oh, ini kita semua ikut menderita kan begitu. Jadi tadinya itu adalah negara lawan Israel melawan ormas, dia sekarang menjadi krisis kemanusiaan. Kita belum hitung kalau pasukan angkatan darat masuk seperti apa kerusakannya. Ini Dan ini bisa yang mau terjadi deploy. besok, bisa malam ini, kapan saja mereka sudah Dan siap. lawannya sipil sekarang ya. Iya, betul. Nah, kalau melihat gitu, apa yang bisa kita melihat? Saya katakan sekali lagi, selama konstruksi PBB masih seperti itu, dunia tidak akan bisa adil. Kita mesti berjuang dengan Amerika segala tenaga. semena-mena ya. Sangat. Sekarang dengan Prancis, Jerman, Inggris betul. gitu. Inggris pun sudah kirim marinir dan kapal kapal perangnya sama helikopter, pesawatnya udah turun semua di sana untuk menjaga supaya jangan sampai Suriah masuk. Inggris udah turun. Sementara 2 kapal perang Amerika kapal induk Amerika sudah masuk, kapal induk ketiga sedang dalam perjalanan ke Tadi malam saya mendengarkan kabar ada drone serangan ke Israel. Ya, itu dari Yemen. Dari Yemen Dan ditembak jatuh oleh kapal perangnya. Jadi ada 3 drone yang menurut analisa Pentagon itu trajektorinya mengarah ke target-target di Israel. Artinya kan udah mulai ya muncul dukungan-dukungan dari negara-negara lain. Bukan dukungan total. Ya, jadi bisa proxy kan, bisa dia pakai tangan kedua, tangan ketiga seperti gitu. Nah, bagi Amerika karena dia sulit mengalahkan Rusia dalam perang di Ukraina, ini kesempatan bagi dia untuk mengangkat pamornya. Gitu, dia ingin mengangkat pamornya. Makanya secara gagah-gagahan Menteri Keuangannya bilang kita sanggup membiayai perang itu apa bisa. Kan 2 perang sekaligus bagaimana? Begitu. Nah, itu kondisi saat ini. Nah, termasuk 1 lokal staf di Rumah Sakit Indonesia di Gaza kan meninggal juga waktu itu. Dan ada banyak sekali orang Indonesia di sana ya. Di sana banyak sekali. Sekarang saya lihat itu malah mereka membagikan kupon belanja gratis supaya rakyat itu bisa ambil pakai kupon itu untuk pergi di supermarket ambil apa barang. Itu disponsori oleh anak-anak muda yang di sana. Dan yang paling concern dan paling involved itu saya pikir Putin ya, Rusia ya yang membantu. Putin sudah bilang begini, Rusia bantuan sudah jalan, Rusia ini sudah jalan. Sekarang dalam kondisi sekarang menurut saya itu jangan kita melihat dulu jangan mempertahankan gengsi dulu. Ini orang yang mau mati ini kita selamatkan dulu. Air tidak ada, pabrik roti udah dibom. Kamar mayat nggak ada, malah diganti dengan mobil es krim. Betul. Jadi ini situasi itu sudah sangat-sangat memprihatinkan. Jadi parkir dulu gengsi dan kepentingan politik, selamatkan dulu jutaan orang yang sedang kesusahan di sana. Nah, saya analisa. Listrik putus ya, Bang? Ya. Listrik putus kan? Bagaimana rumah sakit bisa beroperasi kalau tidak ada listrik? Bayangkan kalau orang lagi operasi terus listrik mati coba. Ya matilah pasiennya. Nah, begitu banyak itu. Bahkan direktur rumah sakit Arab Hospital itu semalam saya dengar seorang ibu dia katakan sebelum perang pun kondisi kami sudah pas-pasan, obat-obatan segala sudah pas-pasan, apalagi sekarang dia bilang begitu. Siapa yang bisa membantu? Tolonglah pasien kami begini banyak, dia bilang begitu kan. Nah, sekarang siapa yang bantu? Ini daerahnya ditutup, tidak boleh masuk. Jadi saya kira pemerintah kita, menurut saya pemerintah Indonesia itu tidak bisa hanya pakai menghimbau, mengutuk, mengecam, itu bahasa lama yang nggak ada pengaruhnya terhadap kondisi orang. Sekarang udah berapa sih korban? Dari sudah sekitar semalam saya dengar tuh 3.300 di sebelah Gaza. Di sana itu sekitar 1.300. Jadi sudah berapa itu? Hampir 5.000. Hampir ya, sudah begitu banyak orang mati. Dan yang lain kan tinggal tunggu waktu. Kalau makanan tidak ada makanan, orang makan apa? Iya, atau yang sakit. Iya, yang saya tadi pagi saya lihat itu ada orang Indonesia di Gaza yang tinggal di situ, istrinya orang Gaza, gitu. Dia karena susah cari makanan, toko makanan juga nggak ada. Dia makannya itu adalah ketimun sama tomat. Cari ke pasar beli ketimun sama tomat. Masa orang bisa hidup dengan ketimun dengan tomat saja? Jadi situasinya sangat memprihatinkan. Ya. Menurut saya pemerintah kita, karena kemarin saya lihat ini Menlu kita Ibu Retno
dampingi presiden ke Beijing. Tidak selesai kunjungannya, presiden suruh dia langsung pergi ke Jeddah mengikuti konferensi Menlu negara-negara kerjasama organisasi kerjasama Islam ya, apa namanya, OKI ya. Oke. Ya, Menlu ke sana, lalu Menlu memberikan 3 persyaratan yang harus 3 langkah yang harus ditempuh. Nah, menurut saya sekarang ini bukan waktunya untuk kita pidato. Sekarang ini waktunya untuk kita action. Gitu. Siapapun yang bisa membantu, atas entah nama kemanusiaan, pemerintah, entah ormas, entah lembaga. Saya malah setelah dengar penjelasan direktur rumah sakit itu saya langsung pikir Pak Budi Sadikin sama Erick Thohir. Ya, ini Menteri BUMN sama Menteri Kesehatan ini, kerahkan itu BUMN itu, kirim ke sana itu obat-obatan untuk tapi kan rumah sakit. kalau bantuan di blok kan nggak bisa juga. Itulah persoalannya kan, bukan bantuannya tapi betul. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan, bantuan itu kan bisa masuk lewat selatan, lewat Mesir bisa. Kita punya hubungan baik dengan Mesir kan. Kalau Mesir kasih kan, jadi nah itulah kasih izin. Itulah perlunya diplomasi. Itulah kekuatan diplomasi kita. Gitu. Kita mau nolong saudara-saudara kita yang di sana. Itulah tugas Kementerian Luar Negeri, itu tugas Menlu, itulah tugas para duta besar kita di sana. Bagaimana caranya meyakinkan orang supaya bantuan kita bisa masuk gitu. Jadi jangan hanya pidato-pidato, kita mengutuk, kita mengecam, itu udah usang, nggak ada pengaruhnya. Gitu. Kita mau ngamuk, marah seperti apa, tapi tidak berdampak kepada mereka yang lagi menderita. Jadi dibutuhkan tindakan nyata. Tindakan nyata, Pak. Tindakan nyata gitu. Bila perlu Bung Helmi Yahya ini membikinkan seminar, webinar atau apa siapa yang mau kirim silakan kirim bantuan ke sana seperti itu kan. Kita bikin seperti itu. Bisa. Jadi bikin itu sebagai sponsor, sebagai bentuk kepedulian, mungkin yang lain akan ikut gitu. Bikin webinar aja, semua rakyat Indonesia dimanapun berada, siapa yang memberikan bantuan silakan kirim ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening sekian gitu. Ada di sana. Saya ada nomor-nomornya orang-orang itu yang lagi sekarang mengelola itu kan. Jadi networking ada networking internasional, bisa itu dikirim. Jadi harus bergerak, bukan kita pidato mengutuk nggak ada gunanya kita menyesalkan, mengecam apa itu. Apa bedanya ngomong dengan tidak ngomong kan? Oke, Bang Pitan, ini ada dua kepala negara yang memang langsung mengutuk dari awal, itu Xi Jinping dan Vladimir Putin ya. Betul. Jadi Putin ini begini. Nah, Putin itu punya kepentingan secara militer, memang dia yang menguasai wilayah udara Suriah dalam memastikan supaya dataran tinggi Golan itu aman dan Suriah tidak diganggu gugat dari selatan. Jadi dia punya kepentingan di situ. Tapi yang paling menarik menurut saya, di samping dia menyalurkan bantuan, kemarin itu Putin mendesak melalui juru bicaranya Dmitry Peskov di Kremlin, dia mendesak supaya Amerika itu Pentagon dan Kementerian Pertahanan Israel keluarkan foto satelit tentang kejadian rumah sakit itu. Daripada kita bantah-bantahan, coba kasih Putin mau mengaudit. Iya, kasih foto satelit supaya kita bisa lihat sebenarnya kejadian sebenarnya seperti apa. Karena Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel menyangkal. Mereka katakan bahwa ini karena salah tembak roket dari belakang rumah sakit, lalu jatuhnya ke atas itu sehingga orang pada mati kan begitu. Nah, Putin bilang oke, kalau begitu kasih kita foto satelit supaya kita bisa buktikan benar atau tidak. Nah, sampai sekarang saya tunggu, Pentagon belum keluarkan, Kementerian Pertahanan Israel juga belum keluarkan. Tapi yang saya mau katakan, dalam situasi perang seperti sekarang itu pasti akan ada klaim-klaim dan counter-klaim. Kita nggak bisa percaya begitu saja. Bagi kita sekarang, kita tidak ngurus siapa serang siapa. Kita ngurus begitu banyak 2,3 juta orang Gaza yang sedang menderita, tidak makan, tidak punya listrik, tidak punya obat-obatan, tidak punya selimut, karena rumahnya hancur semua kan, tidak punya air bersih pun tidak ada. Mereka minum apa? Saya bingung ini. Di sana itu di Gaza itu kan ada 3 pusat salinasi untuk penyulingan air bersih. Itu nggak bisa jalan karena listriknya padam. Nah, bagaimana coba? Jadi saya nggak tahu, orang mungkin minum air dari supermarket, air botol aja kan. Tapi kalau sudah habis, bagaimana? Saya nggak tahu. Ini situasi sangat memprihatinkan. Saya nggak tahu. Ini yang begini kan seharusnya menjadi kepedulian dari semua negara. Gitu. Jadi kalau negara-negara Arab tidak mau peduli, ayo Indonesia peduli. Saya pikir kalau ini pelanggaran hak asasi ya, jatuhnya korban sipil, ini bukan tentang agama ya Pak Pitan. Enggak, sama sekali. Karena ada beberapa negara juga yang non-Muslim juga mengutuk. Seperti Xi Jinping. Betul. Ya. Sama sekali enggak. Karena kan waktu
waktu Israel menembak itu, peluru datang kan dia nggak tanya, saya mau tembak ke sini, kamu agama apa? Kalau bisa tembak kan nggak bisa. Enggak. Peluru kena siapa ya mati aja kan begitu kan. Jadi pada saat sekarang ini kita berhentilah kita bicara kutuk mengutuk. Kita sekarang bikin siapa yang bisa membantu? Action. Bila perlu kita mulai dengan Helmi Yahya. Bikinlah webinar untuk semua masyarakat Indonesia dimanapun pengumpulan dana lah minimal ya. Silakan menggalang dana untuk mengirim ke rekening di sana melalui Bank Syariah Indonesia supaya benar-benar dan laporkan ke pemerintah supaya ada pengawasannya, jangan sampai dana-dana yang kita pergi justru salah sasaran. Nah ini saya kira Bung Helmi bisa menjadi jadi anunya. Semoga yang dengar ya kita juga bisa sama-sama. Ya mungkin Bung Pitan juga kita sama-sama aja lah. Ya saya mungkin media saya bisa dipakai untuk itu. Karena sekali yang sekarang dibutuhkan adalah action. Ya sudah cukup kita berdebat. Saya tadi nonton agak kesel juga di TV-TV dari media barat Eropa yang diangkat adalah korban-korbannya dari pihak Israel. Kalau orang sudah dalam kondisi sekarang ini, jadi ibaratnya begini, kalau ada orang tabrakan di jalan mati, kita jangan ngurus berkelahi dulu, selamatkan dulu orang ini. Jangan ditanya kamu apa ya? Kamu agama apa nih? Enggak, bukan itu. Selamatkan dulu manusia ini, nyawanya kan begitu. Nah sekarang sudah jelas-jelas ada begitu banyak orang yang sudah dalam keadaan kesusahan, tidak diterima oleh tetangganya sendiri yang sama-sama negara Arab. Betapa sakitnya coba. Mesir tidak mau terima, Yordan tidak mau terima. Lalu mereka harus lari kemana? Ke Suriah tidak mungkin. Satu-satunya jalan mereka harus lari ke laut. Di situ ada angkatan laut Amerika. Mau bagaimana caranya? Nggak bisa. Nah, inilah kesempatan bagi saya masyarakat Indonesia yang peduli. Ayo kita bikin gerakan, gitu. Apapun caranya, gitu. Baik, Bang Witan, terima kasih. Jadi sekali lagi, suara terkeras dari Bang Pitan dari action please. Action please. Because action is louder than words. Betul. Itu peribahasa yang sangat bagus gitu. Karena dalam kondisi sekarang memang saya kira kita tidak perlu tunggu langkah pemerintah. Sekarang ini kita harus bisa, masyarakat siapapun, ormas, organisasi media atau siapa yang bisa membantu, ayolah, bantulah. Seperti gitu. Saya yakin kalau Bung Helmi gerakan ini banyak orang akan ikuti. Nanti coba saya kontak teman-teman ya. Betul. Baik, terima kasih Bang Pitan. Jadi semoga konflik yang melanda sekarang. Karena jadi korban itu Palestina walaupun Hamas menyerang duluan. Kita sudah bahas di mana-mana kok Hamas bisa nyerang, ada kemungkinan dibantu ini, itu udah selesai. Perdebatan, perbincangan itu sudah selesai. Mari kita membuat tindakan nyata untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, terima kasih Bang Witan, dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Yahya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.